Hai teman-teman, saya sedang membuat tutorial martabak lagi, dan ini diperuntukkan terutama bagi teman-teman yang masih awam dan masih sering gagal dalam membuat martabak. Dalam video ini mungkin Anda akan terkejut dengan hal-hal yang kecil yang Anda tidak pernah sangka dan tidak pernah dilakukan selama ini, sehingga martabaknya sering gagal total. Jadi aku percaya kalau Anda mengikuti langkah dan cara-cara yang seperti di video ini tanpa dimodifikasi lagi, Anda pasti tidak akan menemui kegagalan lagi. Dan untuk mempersingkat waktu, mari tonton saja videonya sampai selesai. Pertama, gula 75 gram, susu bubuk 12 gram atau 1 sendok makan, 1 butir kuning telur, garam seujung sendok teh, dan khusus untuk pemula, saya selalu menyarankan untuk memakai ragi. Dan ukuran raginya hanya sebesar ini, sebesar biji wijen, sedikit saja, jangan lebih ya. Dan ukuran ragi yang seperti ini tidak akan bisa mengembangkan adonan yang begitu besar. Jadi fungsi ragi di sini hanya untuk membantu kerja soda lebih kuat lagi. Dengan takaran yang sesedikit ini tidak akan membuat adonan lebih cepat bau asam. Percaya deh, penjual pukis saja yang menggunakan ragi agak lebih banyak dan mendiamkan adonannya selama 1 malam, pukisnya besok pagi tidak bau. Yang penting takarannya tepat sesuai dengan pengalaman masing-masing. Air 300 ml dan tuang ke dalam wadah ini. Kemudian kita sisakan sedikit. Masukkan pewarna kuning telur 1, 2, cukup 2 tetes, kemudian vanili cair secukupnya saja. Sedikit pemberitahuan kenapa ada orang yang menolak pemberian ragi, karena alat yang mereka pakai sudah sering digunakan berkali-kali, bahkan beratus-ratus kali, sehingga sudah terbentuk kolonisasi fermentasi ragi di dalamnya. Bahkan tempat di mana kita sering membuat adonan martabak ini ikut membentuk kolonisasi fermentasi ini, sehingga tidak heran kalau mereka tidak menambahkan ragi buatan lagi. Jadi buat pemula, sering-seringlah membuat martabak dengan menggunakan peralatan yang sama. Yang penting peralatan ini jangan dicuci dengan memakai sabun, cukup dibersihkan dengan air mengalir dan air tanpa kaporit. Bahkan orang-orang zaman dulu yang membuat adonan martabak menggunakan tangan langsung. Adonannya dikepok-kepok dengan menggunakan tangan, dan martabaknya jadi. Nah, secara empiris itu masuk akal, karena tangan manusia mengandung mikroorganisme yang bisa memfermentasi adonan. Jadi buat pemula, sering-seringlah membuat martabak, sehingga nanti lama-kelamaan Anda tidak perlu lagi memakai ragi. Oke, dan sekarang masukkan tepung terigu 250 gram. Kita masukkan 2 kali tahap ya. Dan pakai tepung terigu protein sedang. Diaduk-aduk sampai tepung terigu ini basah semuanya. Lalu tambahkan tepung terigu yang masih disisakan tadi. Dan diaduk-aduk lagi sampai tepung terigu ini basah. Nah, sekarang sudah basah semua. Lalu kita mengadon dengan cara seperti ini. Tarik adonan dari bawah naik ke atas sambil digesek ke dinding wadahnya. Ya, kira-kira seperti ini ya. Dan kita lakukan tindakan yang seperti ini sampai adonan ini menjadi halus, lembut, dan elastis. Saya sengaja tidak menggunakan mixer supaya teman-teman mudah mempraktekannya dengan menggunakan peralatan yang sederhana saja. Dengan takaran adonan yang seperti ini, saya mengadonnya kira-kira 5-7 menit. Tapi itu beda-beda ya, sesuai dengan tangan dan pengalaman masing-masing. Nah, ini adonannya sudah mulai halus, tetapi masih agak kental ya. Lalu saya akan tambahkan air yang disisakan tadi, dituang aja semuanya, jadi total air yang masuk 300 ml. Dan sekarang kita aduk-aduk dengan cara memutar sampai adonannya menjadi halus. Lalu kita tutup adonan ini dan didiamkan minimal 1 jam. Dan adonan ini terus terang saja saya sudah istirahatkan selama 4 jam. Lalu tambahkan soda kue 1/4 sendok teh saja.
Masukkan di dalam, kemudian dilarutkan dengan sedikit air. Hati-hati memasukkan airnya supaya nanti adonannya tidak keenceran. Dan kemudian diaduk-aduk sampai soda ini diperkirakan sudah tercampur dengan adonan. Dan sekarang panaskan loyang dengan memakai api besar. Dan ketika loyangnya sudah panas optimal, lalu kita kecilkan kembali apinya. Kucek-kucek adonan. Dan kemudian dituang ke dalam loyang. Bentuk pinggiran martabaknya. Nah, sekarang kita besarkan kembali apinya. Loyang saya ini ukurannya 22-26. Dan untuk takaran adonan ini hanya sekali cetak untuk ukuran loyang ini. Oke, kita kembali ke adonannya. Perhatikan adonannya. Adonannya ini terus mengembang ya, naik ke atas dengan memunculkan gelembung-gelembung di seluruh permukaan martabaknya. Taburin gula di permukaan martabaknya. Kemudian kecilkan kembali apinya. Lalu ditutup dan jangan lupa beri celah uap panasnya. Dan setelah 2-3 menit, coba kita lihat. Nah, ini adonannya udah mulai kering. Lalu kita tutup kembali dan kita tutup full aja sekitar 20-30 detik saja. Lalu kita buka dan martabaknya sudah matang sempurna dan cepat-cepat diangkat dari loyangnya. Martabaknya dipoles dengan margarin, kemudian potong bagian tengahnya dan berikan topping sesuai dengan selera masing-masing. Berikan susu kental manis, lalu kita lipat dan poles bagian luarnya juga dengan margarin. Oke, ini dia martabaknya sudah jadi. Ini lembut, empuk ya, dan kenyal. Dan inilah penampakan martabaknya setelah dipotong-potong. Cantik, rapi, dan warna kulitnya pun bagus, menarik. Kalau teman-teman masih pemula, beginilah cara membuat martabaknya. Tinggal ikutin saja langkah dan cara-caranya dari awal sampai terakhir. Anda pasti berhasil, tidak akan gagal lagi. Ya, saya coba ambil satu potong dari potongan ini. Nih ya. Walaupun ini resep seorang pemula, tapi ini berserat ya dan mengembang dengan baik. Kelihatan martabaknya besar dan kita lihat ini lembut dan kenyal ya. Ini tipe martabak yang kokoh, bukan yang benyek ya. Dan saya akan coba cicipin. Saya sudah mencoba mencicipinya. Tapi kalau ditanya bagaimana rasanya, luar biasa. Teman-teman, walaupun resep ini buat pemula, tetapi soal hasil, penampilan, dan rasa tidak kalah dengan martabak buatan abang-abang yang sudah berpuluh-puluh tahun. Oke, demikianlah tutorial ini. Dan jika bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih.